Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 15 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai studi kasus dari toxic chemical release di DuPont LaPorte Chemical Facility di LaPorte, Texas. Untuk memudahkan pembahasan dan sesuai dengan penugasan, kami membagi dalam 4 poin utama. Yang pertama adalah brief description, yaitu mengenai deskripsi singkat kronologis insiden. Kedua adalah incident analysis, yaitu menggunakan anatomy of process safety incident untuk mengungkap insiden yang terjadi. Ketiga ada faults, yaitu pengumpulan data, analisa dengan layers of protection analysis, dan sanksi kesalahan-kesalahan dari DuPont LaPorte. Yang keempat yaitu conclusion and suggestion, yaitu berisi kesimpulan dan saran yang sudah dan belum dipublikasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat dari insiden ini. Insiden yang terjadi adalah adanya kebocoran metil merkaptan dari pabrik produksi insektisida. Insiden ini terjadi di pabrik DuPont di LaPorte, Texas, pada tanggal 15 November 2014, pada saat musim dingin. Jumlah gas yang kebocoran adalah sebesar 24.000 pound, yang mengakibatkan keracunan pada saluran pernafasan, sehingga menyebabkan 4 korban jiwa dan 3 korban yang cedera. Insiden ini berawal dari tanggal 10 November 2014, yaitu adanya kesalahan dalam pengenceran senyawa kimia, sehingga dilakukan shutdown pada unit yang bersangkutan. Lalu dilakukan pembersihan pada pipa karena adanya penyumbatan pada pipa yang menuju reaktor. Hal ini dilakukan dengan cara mengalirkan air panas ke selang yang tersumbat. Tetapi valve aliran masukan metil merkaptan tidak sengaja terbuka, sehingga air masuk ke tangki penyimpanan metil merkaptan, yang menyebabkan penyumbatan lebih lanjut. Setelah penyumbatan teratasi, pada saat startup dilakukan, ternyata metil merkaptan yang dialirkan ke reaktor dengan bantuan pompa tidak mengalir. Hal ini menandakan adanya penyumbatan lagi, sehingga valve ditutup kembali. Kesalahan fatal yaitu pompa aliran metil merkaptan dibiarkan berjalan terus. Selang air panas yang dibiarkan mengalir terus sepanjang insulasi pipa, dan valve menuju fan header malah dibiarkan terbuka. Setelah itu, air panas dialirkan, sehingga memindahkan padatan dan metil merkaptan cair. Namun karena valve reaktor tertutup, metil merkaptan mengalir menuju fan header yang valve-nya terbuka, sehingga pada saat dilakukan pengurasan sistem fan, metil merkaptan cair menyebar ke area kerja dan menguap pada suhu lingkungan, menyebabkan operator yang bekerja pada saat tersebut mengalami keracunan dan meninggal. Kita akan lanjut ke insiden analisis yang terdiri dari initial cause, deviasi, loss events, impact, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Initial cause merupakan awal mula dari segala insiden dan akibat yang dihasilkan. Kesalahan paling awal dalam insiden ini adalah kesalahan pengenceran senyawa kimia, sehingga memaksa sistem untuk di-shutdown. Alhasil, diperlukan tindakan penanggulangan yang mana dalam insiden ini yaitu dengan melakukan restart pada unit LANAT diikuti dengan pembersihan sumbatan sepanjang pipa. Selanjutnya, deviasi merupakan hasil langsung dari initial cause. Dalam insiden ini, terdapat beberapa deviasi, yaitu kesulitan beroperasi, tidak ada aliran, tekanan tinggi, dan kesalahan pengaliran zat. Kesalahan pengenceran zat senyawa kimia menyebabkan kesulitan beroperasi karena adanya slurry yang menumpuk di sistem pemipaan sehingga tidak menghasilkan aliran. Operator melakukan cara penanganan dengan mengalirkan air panas melalui insulasi, tanpa memperhatikan cuaca dingin dan adanya valve yang terbuka menyebabkan air panas bereaksi dan menghasilkan hidrat. Ketidakhati-hatian dalam mengecek kondisi valve menyebabkan air panas yang membawa hidrat menguap metil merkaptan dan menyebabkan tekanan tinggi pada penampungan vent header. Selanjutnya adalah loss event.
Loss event merupakan point of time dalam situasi yang abnormal ketika terjadi peristiwa fisik yang tidak dapat dipulihkan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan dampak merugikan. Dalam insiden ini, terjadi event loss berupa bahan kimia berbahaya yang terekspos sehingga masuk dalam kategori membahayakan. Impact atau yang disebut dengan dampak merupakan hasil yang didapatkan akibat terjadinya kecelakaan bersifat irreversible yang umumnya menyebabkan kerugian baik secara fisik, ekonomi, bahkan korban jiwa. Dalam insiden ini, impact berupa gas metil dari valve vent keluar dan mencemari lingkungan serta 2 pekerja yang meninggal karena keracunan gas metil. Poin ketiga yaitu faults at DuPont Laport, yaitu letak kesalahan DuPont Laport. Untuk menganalisis kesalahan dalam kasus ini digunakan Layer of Protection Analysis atau yang disingkat LOPA. Tahap-tahap LOPA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi impacts events, yaitu jenis dampak kepada manusia, lingkungan, dan properti, serta klasifikasi tingkat keparahannya. Kedua adalah daftar penyebab tiap impacts events. Ketiga adalah estimasi frekuensi tiap initiating cause. Keempat adalah daftar independent protection layers atau disingkat IPL untuk tiap cause consequence pair. Kelima adalah menentukan probability of failure on demand atau disingkat PFD untuk tiap IPL. Keenam adalah menghitung mitigated event frequency untuk tiap pasangan cause consequence pair dengan mengalihkan initiating event frequency oleh PFD untuk tiap IPL yang berlaku. Ketujuh adalah menurunkan risk tolerance level. Step pertama yaitu impact events identification. Tingkat keparahannya dinilai katastrofik karena insiden ini menewaskan 3 operator dan 1 shift supervisor. DuPont juga harus membayar denda sipil sebesar 3,1 juta US dollar dikarenakan perjanjiannya dengan US EPA karena telah melanggar 22 ketentuan terpisah dari Clean Air Act RMP. OSHA juga mendenda DuPont sebesar 106.000 US dollar untuk pelanggaran keselamatan kerja. Pada tahun 2016, DuPont memutuskan untuk menutup secara permanen unit Lannate. Selain itu juga, metil merkaptan ternyata tersebar ke lingkungan di mana tercium bau metil merkaptan di jalan Texas Highway 225. LOPA Step 2 List of Causes of Impact Event. Kesalahan paling awal dalam insiden ini adalah kesalahan pengenceran senyawa kimia, sehingga memaksa sistem untuk melakukan shutdown. Alhasil, diperlukan tindakan penanggulangan yang mana dalam insiden ini adalah dengan melakukan restart pada unit Lannate. Shutdown menyebabkan pembentukan solid hybrid yang menyumbat perpipaan metil merkaptan menuju bagian proses reaksi pada suhu lebih kecil sama dengan 52 derajat. Tim teknis memerintahkan operator agar memberikan air panas pada luar perpipaan metil merkaptan dalam kondisi insulasi. Hal ini ditujukan untuk memanaskan perpipaan dan isinya untuk memecahkan penyumbatan. Dalam proses pemanasan, metil merkaptan akan mengalami ekspansi sehingga memerlukan tempat aman untuk melepaskan agar tidak terjadi overpressure pada perpipaan. Kesalahan utama adalah mereka tidak menyadari jika membuka kerangan antara perpipaan metil merkaptan dan vent header akan menciptakan jalur untuk metil merkaptan cair terlepas ketika drain valve terbuka. Dikarenakan hal ini, metil merkaptan cair mengalir ke waste gas vent header yang tidak seharusnya dilewati oleh metil merkaptan cair. Hal ini menyebabkan alarm yang mengindikasi adanya peralatan bertekanan tinggi sehingga menyebabkan operator membuka drain valve pada perpipaan vent header dan metil merkaptan cair yang menguap terlepas serta membunuh shift supervisor. LOPA Step 3 Frequency Estimation of Initiating Cause. Asumsikan produksi Lannate adalah sebesar 90 batch per tahun dan probabilitas faktor kesalahan penanganan operator atau human error sebesar 0,01 per opportunity. Maka initiating event frequency atau EEF dapat dihitung sebagai berikut. 90 batch dikali 0,01 sama 0,9 per tahun atau bisa dibulatkan menjadi 1 per tahun. Sesuai dengan order of magnitude LOPA, maka dibulatkan menjadi 1 per tahun, sehingga nilai EEF adalah sebesar 1. LOPA Step 4 List of IPL for every cause consequence pair. Konsekuensi dalam kasus ini adalah metil merkaptan cair yang mengalir ke vent header sehingga menimbulkan tekanan tinggi pada alat.
Kemudian hal ini menyebabkan operator membuka drain valve sehingga metil mercaptan terlepas dan membunuh operator yang bertugas. Pada step LOPA kelima, kita menganalisa tiap layer untuk menentukan probability of failure on demand atau PFD untuk tiap IPL. PFD berarti kemungkinan kegagalan yang terjadi pada safety system ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu, namun gagal bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita analisa layer pertama adalah proses desain. Nilai PFD yang diberikan 1,0 karena minimnya risk reduction factor. CSB menyatakan DuPont-Laporte kurang dalam mengimplementasikan inherently safer design. Dikarenakan desain proses kondensat tidak sempurna dan seringkali timbul masalah tekanan tinggi yang dikira operator adalah hanya karena air yang juga seringkali terjadi. Maka operator membuka drain valve tanpa menyangka bahwa ada metil mercaptan di dalamnya. Kesalahan mereka adalah tidak melakukan management of change pada saat troubleshooting, sehingga masuknya metil mercaptan pada sistem yang tidak didesain untuk dimasukkan metil mercaptan terjadi. Dan tidak adanya safeguard dalam mencegah terjadinya pembentukan hidrat juga menjadi kesalahan yang patut dicatat. Layer kedua adalah basic controls, process alarms, operator supervision dinilai 1,0 karena tindakan operator yang menormalisasi atau mengabaikan alarm gas metil mercaptan yang berbunyi sebanyak 32 kali ketika troubleshooting berlangsung. Layer ketiga adalah critical alarms, operator supervision, and manual intervention dinilai 1,0. Hal ini karena board operator yang tidak mengkorelasikan kegagalan akibat tekanan tinggi dengan troubleshooting yang sedang berlangsung dalam penyumbatan perpipaan metil mercaptan, sehingga mengakibatkan operator yang diperintah tidak menyangka metil mercaptan yang keluar, sehingga kesalahan terletak pada board operator. Berlanjut ke layer 4 yaitu Automatic Action SIS or ESD. PFD dinilai 1,0 karena dalam proses troubleshooting masalah metil mercaptan tidak menggunakan safety instrumented system atau emergency shutdown device. Kemudian pada layer kelima yaitu physical protection relief device. PFD diberikan 0,1 karena dalam hal ini relief device yang merupakan drain valve tidak berperan menjadi physical protection, melainkan menjadi salah satu penyebab adanya insiden bocornya metil mercaptan. Kesalahan terletak pada operator, namun untuk menjaga independen tiap layer, maka harus diakui bahwa DuPont-Laporte telah memiliki relief device yang berfungsi dengan baik. Dan kemudian pada layer ke-6 yaitu physical protection dikes, PFD diberikan 0,01 karena layer ini tidak dapat diaplikasikan dalam insiden ini di mana emisi dalam bentuk gas metil mercaptan sehingga tidak dapat dicegah dengan penggunaan dikes atau barrier yang ditujukan untuk menahan cairan. Layer 7, yaitu Plan Emergency Response. Terdapat beberapa kesalahan yang terjadi pada layer ini, yaitu pertama, proses koordinator yang merupakan shift supervisor menjadi korban dalam insiden ini. Sehingga informasi yang seharusnya diketahui dari proses koordinator agar Emergency Response Team atau ERT dapat mengetahui situasi yang sedang terjadi dengan jelas tidak tersampaikan. Yang kedua, aksi dari ERT yang cukup lambat untuk mencari pekerja yang hilang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya proses koordinator, miscommunication, dan persiapan darurat yang tidak memadai. Butuh waktu sekitar 35 menit untuk ERT melaksanakan pencarian pertama. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan informasi dari emergency response kepada ERT, di mana emergency responders yang hanya memberitahu ERT untuk menyelamatkan orang dan tidak menyadari adanya emisi metil mercaptan. Hal ini menyebabkan ERT hanya membawa alat penyelamat teknis dan tidak membawa PPE untuk melindungi mereka dari metil mercaptan. Hal ini juga yang menyebabkan ERT yang hadir di lapangan tidak dapat berbuat apa-apa sebelum PPE hadir. Selain itu, emergency responders juga tidak mengetahui lokasi pekerja yang hilang, serta tidak memahami struktur bangunan. Tidak hanya itu, selanjutnya ada permasalahan yaitu mini pumper truck ERT tidak beroperasi dengan baik. Truk ini tidak dapat digunakan karena terdapat berbagai malfunction teknis.
DuPont-Laporte seharusnya dapat menjaga kondisi truk agar dapat beroperasi dengan benar ketika dibutuhkan. Dikarenakan hal ini, Self-Contained Breathing Apparatus atau SCBA dalam truk tidak dapat diambil. ERT kemudian menyuruh operator untuk mengambil SCBA dalam lanat unit untuk digunakan. Hal ini membahayakan nyawa operator karena berpotensi terpapar metil merkaptan dengan konsentrasi tinggi. Selanjutnya, ERT tidak menggunakan air monitoring equipment untuk mengidentifikasi apakah bangunan memiliki suasana ledakan pada saat mereka masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya, ERT mengestimasi laju keluaran metil merkaptan adalah 10 pound per jam, sehingga mereka mengira bahwa metil merkaptan tidak akan meninggalkan lokasi DuPont dalam konsentrasi yang membahayakan publik, di mana pada kenyataannya 24.000 pound metil merkaptan terlepas sehingga berpotensi menciptakan konsentrasi yang berbahaya bagi publik. Berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka PFD pada layer 7 ini diberi nilai 1,0. Layer selanjutnya yaitu layer 8 yang intinya Community Emergency Response. Insiden ini melibatkan 3 kelompok pemadam kebakaran, sehingga dapat dikatakan insiden ini melibatkan komunitas. Untungnya pada saat itu ERT sudah berhasil mengidentifikasi bahwa terjadi kebocoran gas metil merkaptan. Kesalahan dalam layer ini adalah DuPont-Laporte tidak memberikan himbauan kepada publik bahwa terjadi kebocoran gas metil merkaptan, sehingga mereka meminta publik untuk menjaga diri dari emisi. Adanya bukti bahwa emisi gas metil merkaptan sampai ke publik adalah dengan laporan dari Sersan Sheriff daerah Harris bahwa metil merkaptan tercium di Deer Park pada pukul 6.14 pagi dan di Highway 225 pada pukul 6.30 pagi. Maka dengan ini, PFD yang diberikan adalah 1,0. Selanjutnya, yaitu low pass step 6, merupakan perhitungan mitigated event frequency. Mitigated event frequency dihitung dengan mengalihkan initiating event frequency dengan PFD untuk setiap IPL yang berlaku. Nilai initiating event frequency dan PFD untuk setiap IPL bernilai 1, kecuali pada PFD layer 6 yaitu bernilai 0,01. Hasil pengkaliannya menunjukkan nilai mitigated event frequency pada insiden pelepasan metil merkaptan DuPont-Laporte bernilai 10⁻3. Nilai X tolerance biasanya berkisar 10⁻4 hingga 10⁻6 per tahun, sehingga insiden tersebut belum bisa ditoleransi. Karena nilai mitigated event frequency masih belum dapat ditoleransi, maka dilakukan low pass step 7 untuk menurunkan risk tolerance level. Risk tolerance level dapat diturunkan pada layer pertama dan layer ketiga. Pada layer pertama, DuPont-Laporte dapat menyelesaikan masalah perpipaan lubang angin yang menyebabkan akumulasi cairan dengan hazard analisis ataupun MOC. Selain itu juga dapat diberikan safeguard untuk mencegah terjadinya pembentukan metil merkaptan karet hydrate yang bisa dilakukan dengan heat tracing atau mengembangkan prosedur untuk memecah hydrate dengan aman. Jika hal ini dilakukan, maka akan mengurangi PFD proses desain layer pertama hingga bernilai 0,01. Pada layer ketiga, operator seharusnya menggunakan alat pendeteksi metil merkaptan sebelum melakukan troubleshooting, sehingga PFD dapat berkurang hingga menjadi 0,1. Dengan demikian, nilai mitigated event frequency akan menjadi 10⁻6 per tahun, sehingga resiko kemungkinan terjadinya insiden ini dapat ditoleransi. Layer 7 dan 8 biasanya tidak termasuk dalam low pass, sehingga tidak perlu diturunkan karena layer tersebut termasuk dalam mitigative safeguards. Berdasarkan permasalahan tumpahnya bahan kimia ke lingkungan dan menyebabkan adanya korban jiwa, maka perusahaan diberikan sanksi berupa ganti rugi untuk seluruh anggota keluarga dari pekerja yang meninggal. OSHA juga mendenda perusahaan DuPont sebesar $106.000
dan juga seluruh operasi pabrik pembuatan bahan kimia yang mengandung metil merkapat dihentikan dan harus dikaji kembali proses pembuatannya baik dari peralatan, sistem pengendali, metode penanganan, dan juga keselamatan seperti metode penanganan bahan bila terjadi tumpah dan keluar menuju lingkungan. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tumpahnya bahan kimia ini menuju lingkungan. Sekarang masuk ke bagian conclusion and suggestions. Pertama, kesimpulan. Kecelakaan tumpahnya bahan kimia metil merkapat terjadi akibat adanya kesalahan proses pengenceran bahan kimia dan proses penanganan saluran pemipaan yang tidak efektif. Kecelakaan ini menyebabkan DuPont mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda sebesar $106.000 kepada OSHA, pengkajian kembali proses produksi, peralatan, dan juga efek bahan kimia menuju lingkungan, serta evaluasi sistem keselamatan dalam lingkungan dan pabrik. Yang kedua, saran. Diperlukan implementasi Inherent Safety Design atau ISD untuk mengeliminasi hazard. Sistem pengendalian proses harus memiliki Safety Instrument System atau SIS atau Emergency Shutdown Device ESD untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganan bahan metil merkapat dan memberikan respon yang cepat apabila terjadi penyumbatan atau perubahan keadaan bahan di luar batas dalam proses produksi. Diperlukan sistem Emergency Response Team atau ERT yang responsif dan mampu menangani kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar prosedur kelaksanaan. Mengedukasi setiap divisi yang terkait baik dari proses produksi, penanganan keadaan darurat, dan masyarakat di sekitar pabrik untuk mengetahui cara penanganan apabila terjadi kecelakaan pada proses produksi metil merkapat. Mempersiapkan alat pelindung diri yang sesuai untuk seluruh operator yang terkait dalam proses produksi metil merkapat, seperti penggunaan masker, alat detektor zat kimia, baju keselamatan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.